yattahidil mu'minunal kafirina awliya. Hidupku penuh mukjizat, sebelum dunia ini ada. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Semayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman saya akan membagikan kepada kita semua satu kabar baik, kabar sukacita, di mana ada seorang wanita yang sudah bertobat mengikut Yesus. Di mana menurut kesaksiannya bahwa sejak dari kecil dia sudah diajari bagaimana harus taat dalam setiap peraturan agama. Dan bukan hanya itu, dia juga termasuk penghafal Al-Quran atau hafiz, seorang hafiz. Nah teman-teman, oleh karena itu dalam kesaksiannya itu perlu diuji dan ada orang yang menguji kesaksiannya supaya saudara-saudara kita yang menonton jangan sampai berasumsi bahwa itu adalah kesaksian yang dibuat-buat atau settingan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita coba langsung tonton saja videonya yang berikut ini. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Rahmalia. Saya dilahirkan dari keluarga muslim yang cukup taat beragama. Mbah saya kiai. Saya dulu sering diajak mbah untuk pengajian ke beberapa daerah. Saya juga dididik dari kecil untuk rajin mengaji, sholat, belajar Islam. Saya juga dulu dipercayai juga bersama ustadz saya untuk lomba kiroan, lomba sholat, lomba kaligrafi, sehingga keluarga saya tuh kayak bangga gitu Pak. Jadi selama perjalanan iman saya untuk percaya sama Tuhan Yesus itu dari ngeyalan saya itu Pak. Jadi sampai sekarang ini juga saya cari tahu sendiri tentang iman Kristen, karena saya juga pikir kalau saya cari tahu dengan mbah saya atau bapak saya nanti ya percuma gitu, karena pasti diselewengin gitu kan, karena kan tahu sendiri orang Kristen sama orang Islam kayak gimana. Jadi saya nggak percaya gitu. Jadi saya kalau mau belajar itu saya cari sendiri di masuk gereja gitu-gitu. Itu sih Pak, singkatnya perjalanan iman saya. Oke, ya jadi setelah semua itu Mbak akhirnya mendalami iman Kristen secara langsung, pergi ke gereja, belajar sendiri, bukan bertanya ke orang Islam, karena takutnya kalau tanya sama orang Islam malah yang ada diselewengkan, malah yang ada dijelek-jelekin. Jadi Mbak belajar sendiri dari sumbernya yang sah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Oke Mbak, saya mau coba Mbak baca satu ayat Quran dalam bahasa Arabnya. Saya harap Mbak bisa baca dengan tajwid yang benar. Saya akan pilih satu ayat Quran, saya hilangkan cara bacanya, dan dalam bahasa Arabnya saya cari dulu yang agak panjang ya Mbak ya. Oke, ini teman-teman juga bisa lihat ini ayatnya. Ini Mbak, segera, sebentar. Mbak udah siap? Sudah? Oke, boleh Mbak langsung. La yattahidil mu'minunal kafirina awliya amin dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an
wattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Oke Mbak, tadi udah selesai baca. Sekarang saya mau tes. Tadi katanya kan di awal video Mbak bilang kalau Mbak juga pernah dulu ya dari kecil udah ikut lomba kaligrafi. Nah, Mbak bisa tulis mungkin kaligrafi apa gitu kayak di sini di sepotong kertas coklat ini aja. Boleh. Mau tulis apa Mbak? Yang mudah-mudah aja ya, yang gampang aja. Ya, gak apa-apa, yang mudah aja. Yang penting di sini penonton bisa tahu, Mbak bisa baca dengan tajwid yang baik, juga bisa tulis meskipun mudah, tidak masalah. Yang penting jelas, bisa baca, bisa tulis. Jadi di sini video ini tidak ada rekayasa ya, tidak ada acting-acting. Dengan kesaksiannya Mbak sebelumnya adalah seorang ex-muslim yang dari kecil udah taat beragama, belajar iman Islam, bukan muslim KTP ya. Nah, ini kaligrafi bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke Mbak. Oke Mbak, jadi sesuai cerita Mbak, kesaksiannya Mbak, Mbak sekarang udah yakin dan sudah 100% bersiap sedia untuk mengikuti Yesus sebagai sosoknya Tuhan dan Juru Selamat ya Mbak ya? Iya, puji Tuhan sudah 100% percaya sama Tuhan Yesus Pak. Oke, kita sama-sama doakan agar Mbak tetap di dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Terima kasih ya Mbak, semoga bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia videonya teman-teman, dan ini bukan kesaksian yang dibuat-buat. Biasanya kalau orang Kristen itu, yang kaum awam itu, bahkan mungkin juga ada yang sekolah STT pun tidak bisa membaca tulisan Arab seperti dia. Nah, bahkan menulis kaligrafi yang seperti dia lakukan. Nah, jadi itu membuktikan bahwa memang dia benar-benar berasal atau berlatar belakang Islam atau Muslim. Menurut kesaksiannya, dia juga seorang anak kiai. Dan dia teman-teman, cara belajar itu dia tidak bertanya kepada ustadznya atau kepada bapaknya mengenai iman Kristen. Takut dia kalau dia misalnya bertanya kemudian diselewengkan arti yang dia tanya itu. Makanya dia cari sendiri dari sumber yang sah dan dari Alkitab. Nah, jadi dia tanya langsung sama pendetanya, karena jelas kalau pendeta yang menjawab pasti akan memberikan jawaban yang benar sesuai konteks dalam Alkitab. Nah, teman-teman, itu cukup luar biasa ketika dia punya kerinduan, punya kehausan akan keselamatan itu, makanya dia inisiatif belajar sendiri, mencari, mendalami sendiri mengenai iman Kristen. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak menghendaki seorang pun binasa sebenarnya. Nah, teman-teman, boleh kita cek ayatnya dari 2 Petrus 3 ayat 9. Ini mengenai hari Tuhan. Di ayat yang 9 begini firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Artinya bahwa Tuhan itu terlalu sabar terhadap kita yang berdosa ini. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya jangan ada yang masuk neraka. Nah, melainkan supaya semua orang
berbalik, dan bertobat. Sebenarnya itulah kerinduan Tuhan sebenarnya terhadap makhluk ciptaannya, khususnya manusia. Dia ciptakan manusia itu bukan untuk masuk neraka, teman-teman ya. Itulah begitu besarnya kasih Tuhan bagi kita. Nah, manusia pun jatuh ke dalam dosa, Tuhan kasih solusi. Tetapi kadang manusianya tidak mau menerima solusi. Bahkan kebanyakan manusia zaman sekarang justru mengkritik solusi itu. Nah, Tuhan punya cara bagaimana manusia bisa bebas dari hukuman dosa. Bagaimana manusia itu tidak binasa. Bagaimana manusia itu bisa diselamatkan. Tuhan sudah menyediakan cara melalui pengorbanan Kristus. Itulah solusinya sebenarnya supaya jangan masuk neraka. Tetapi pada faktanya, kalau kita lihat di akhir-akhir ini bukan hanya mengkritik. Nah, bahkan pengejek-pengejek yang sering muncul di berbagai media, di mana-mana. Nah, oh Tuhan disalib, kok Tuhan mati. Justru itu menjadi bahan ejekan bagi mereka mengenai karya salib itu. Karena menurut mereka itu tidak masuk akal caranya Tuhan menyelamatkan manusia. Nah, mereka tidak tahu bahwa kuasa Tuhan, karya Tuhan itu di luar pikiran dan nalar manusia. Tetapi rohlah yang memberikan kita pengertian untuk memahaminya. Sehingga kita percaya bahwa, oh iya, kalau tidak ada yang menggantikan saya dari hukuman dosa, maka saya akan mati binasa. Nah, itu dia teman-teman. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki manusia itu binasa. Tuhan mau semua manusia berbalik dan bertobat. Nah, ini hari Tuhan ya. Karena dari judul perikopnya ini mengenai hari Tuhan, di mana di akhir zaman itu muncul pengejek-pengejek. Mereka berkata, oh di mana kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali. Nah, sejak dari dulunya sampai sekarang tidak ada perubahan. Begitu-begitu ajanya dunia ini. Nah, makanya 2 Petrus 3 ini dituliskan bagi mereka yang berprasangka begitu. Dan juga sekalian untuk memberikan peringatan kepada orang-orang percaya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Biarlah lewat kesaksian saudara kita ini bisa menjadi berkat bagi kita. Dan kita tetap mendoakan para murtadin yang sudah mengikut Yesus, yang sudah hidup di dalam iman kekristenan, supaya iman mereka itu kokoh, kuat, teguh, tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang liar di berbagai media sosial maupun itu di dunia nyata. Maksudnya baik di dunia maya maupun di dunia nyata, ajaran-ajaran yang bermunculan, biarlah mereka tetap memegang imannya kepada Kristus. Nah, itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.